Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sepriani Sitohang. Saya merupakan mahasiswa magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kompleks metamorf yang ada di Indonesia. Pembahasan ini didasarkan atas review dari beberapa jurnal yang telah dipublikasikan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan kompleks metamorfik Latimojong di Awak Mas, Sulawesi Selatan. Pembahasan ini difokuskan pada batuan metamorf yang menjadi host dari deposit emas di daerah Awak Mas. Diawali dengan lokasi dari Awak Mas. Daerah Awak Mas ini sangat terkenal karena sedang dilakukan suatu proyek eksplorasi dari deposit emas. Proyek ini berada di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ini, lokasi dari Awak Mas. Lokasi dari Awak Mas ini berada pada lengan selatan dari Sulawesi, dan secara tektonik masuk ke dalam Mandala Sulawesi Barat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa video ini akan membahas batuan metamorf dari kompleks metamorfik Latimojong yang menjadi host dari deposit emas. Proyek dari Awak Mas sendiri memiliki dua field, yaitu Awak Mas dan Salubulu. Kedua lokasi ini tersusun atas kompleks metamorfik Latimojong. Kompleks metamorfik Latimojong sendiri tersusun atas batuan metasedimen seperti pilit dan skis, dan juga batuan metavulkanik seperti metatuf dan metabasit. Selain itu, dikontrol oleh struktur sesar. Kompleks metamorfik Latimojong ini merupakan bagian dari formasi Latimojong. White dan Hakim menggunakan istilah ini untuk menunjukkan batuan yang berumur lebih tua dari formasi Latimojong. Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tingkat metamorfisme dari menengah sampai ke tinggi atau sampai metamorfisme kuat. Contohnya batuan pilit, klorit, skis, dan meta sandstone. Sedangkan formasi Latimojong sendiri digunakan untuk menunjukkan batuan yang berumur lebih muda dengan metamorfisme derajat rendah pada batuan sedimen ataupun batuan yang belum termetamorfisme atau termetamorfkan. Berikut terdapat kolom stratigrafi dari White dan kawan-kawan tahun 2017. Gambar penampang stratigrafi ini menjelaskan bahwa kompleks metamorfik Latimojong berumur sekitar 120 hingga 100 juta tahun, atau pada periode Kapur awal. Kompleks metamorfik Latimojong merupakan fragmen benua dan menunjukkan batuan dasar sebelum terjadinya rifting. Sebelum pengendapan dari formasi Latimojong, terjadi koalisi, kemudian dilanjutkan dengan pengendapan dari formasi Latimojong itu sendiri. Pada periode Kapur akhir, sekitar 75-60 juta tahun yang lalu. Formasi ini merupakan endapan turbidit pada cekungan busur depan. Pada tahun 1998, Susilo mencoba untuk merekonstruksikan tatanan tektonik dari kompleks Latimojong ini. Proses tersingkapnya batuan ini digambarkan dalam 3 tatanan tektonik, yaitu subduksi, kolisi, dan kolisi. Diawali pada Kapur awal hingga Kapur akhir terjadi subduksi dari arah barat laut, yaitu lempeng Sundaland, dan dari arah tenggara, yaitu microplate Australia. Microplate Australia menunjam di bawah lempeng Sundaland, kemudian terbentuk busur kepulauan, dan pada Paleogen terjadi kolisi yang menyebabkan tersingkapnya Latimojong dan kompleks Lamasi. Kemudian terjadi intrusi dari granit. Berikut kita lanjutkan dengan petrologi dan petrografi dari skis dan pilit. Pada gambar di samping ini,
sebelah kiri terlihat bahwa ada 4 hand specimen dari pilit. Gambar A menunjukkan pilit dengan warna abu-abu. Gambar B menunjukkan pilit dengan warna green atau hijau. Pada gambar C yaitu pilit dengan warna merah, dan pada gambar D yaitu pilit dengan warna hitam. Karakteristik dari pilit sendiri yaitu memiliki tekstur foliasi dengan memiliki bintik-bintik dan terang. Montrol ini adalah bintik-bintik seperti yang bisa kita lihat pada gambar A, ada bintik-bintik putih, dan juga pada gambar B seperti ini. Kemudian komposisi mineral dari pilit ini secara mikroskopis yaitu kuarsa, mika putih, siderit, albit, dan rutil. Sedangkan mineral aksesorinya yaitu apatit, zirkon, monasit, xenotim, dan turmalin. Berikut ditampilkan pula sayatan tipis dari pilit dan skilis. Pada gambar A menunjukkan sayatan tipis dari pilit dengan tekstur foliasi, di mana terdapat foliasi antara mineral kuarsa, albit, dan klorit. Kemudian pada gambar B yang merupakan batuan dari pilit, terlihat adanya diseminasi dari pirit pada albit dan kuarsa. Pada gambar C ini merupakan batuan skis dengan struktur skistosis lepidoblastik dan milonitik. Terdapat mineral kuarsa, albit, dan muskovit. Dan pada gambar D ini kita bisa lihat bahwa skis dengan tekstur porpiroblastis dengan mineral penyusunnya yaitu kuarsa dan albit yang tergantikan oleh klorit. Faktor utama pengontrol batuan metamorf adalah temperatur dan tekanan, sehingga pada batuan metamorf dapat ditentukan atau dihitung temperatur dan tekanan saat proses metamorfisme itu terjadi. Pada batuan pilit yang ada di awak emas, penentuan temperatur pembentukannya dilakukan dalam beberapa metode. Yang pertama itu dengan klorit geothermometer. Dengan melakukan plotting pada diagram R2+, yang menunjukkan kandungan kation Fe2+ dan Mg2+ terhadap Si. Didapatkan pembentukan pilit ini berkisar pada suhu 200 sampai 350 derajat Celcius. Ini kita bisa lihat plottingannya dari 200 hingga 350 derajat Celcius. Sedangkan metode yang kedua menggunakan material karbon pada pilit carbonaceous. Pilit carbonaceous pada kompleks metamorfik Latimojong ini merupakan pilit dengan material carbonaceous yang sedikit. Berdasarkan plotting yang dilakukan pada diagram milik Lunsdorf tahun 2017 ini, didapatkan bahwa temperatur dari pilit ini berkisar 296 sampai 414 derajat Celcius. Kita bisa lihat plottingannya ini menumpuk pada bagian tengah ya, yaitu berkisar suhunya 296 sampai 414 derajat Celcius. Perhitungan geobarometer dilakukan dengan teknik barometer dari Masone dan Sclereyer pada tahun 1987. Didapatkan bahwa tekanan pada batuan pilit di kompleks metamorfik Latimojong ini berkisar antara 345 sampai 12,3 kilobar. Sedangkan perhitungan geotermometernya menggunakan grafit geotermometri dan klorit geotermometri. Didapatkan temperatur 300 sampai 415 derajat Celcius. Berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi, dapat direkonstruksikan pressure dan temperatur dari metamorfik Latimojong ini. Kita bisa lihat di sini, di mana suhunya ini diplot dari 300 hingga 415 dengan tekanan dari
13,45 sampai 12,3 kilobar. Dengan rata-rata tekanan yaitu 7,9 kilobar. Dengan di sini terlihat bahwa stabilitas mineralnya yaitu pumpelit dan aktinolit. Berdasarkan perhitungan tadi dari termometri dan geobarometri, kita bisa menentukan fasies metamorfismenya. Fasies metamorfismenya ini didasarkan atas dua. Yang pertama dari kumpulan mineralnya dan yang kedua dari tekanan dan temperaturnya. Berdasarkan tekanan dan temperatur tadi, kita bisa plotting pada fasies diagram metamorfisme milik Escola tahun 1915. Yaitu berdasarkan plotting ini dihasilkan bahwa batuan metamorf yang ada di Latimojong, khususnya skis dan pilit itu berada pada fasies green skis sampai blue skis. Dan didukung dengan kumpulan mineral yang hadir, yaitu adalah pumpelit, aktinolit, epidot, dan klorit. Sedangkan tidak dijumpai adanya prehnit, laumonit, lausonit, dan glaukopen. Seperti yang kita ketahui bahwa mineral-mineral prehnit, laumonit, lausonit, dan glaukopen ini adalah mineral-mineral penciri tekanan tinggi. Sehingga dari kedua plotting ini atau kedua hasil ini dapat disimpulkan bahwa fasies metamorfisme yang terjadi di kompleks Latimojong ini adalah fasies green skis. Selanjutnya, pengukuran atau penentuan umur dari metamorfisme batuan pilit dan skis di kompleks metamorfik Latimojong ini dilakukan oleh Mawaleda. Selanjutnya, pengukuran atau penentuan umur dari metamorfisme batuan pilit dan skis pada kompleks metamorfisme Latimojong. Adanya keterbatasan data pada bagian umur ini, sehingga dicari referensi lain yang merujuk untuk penentuan dari umur metamorf yang ada di kompleks Latimojong ini. Menurut Hakim dan White, kompleks metamorfik Latimojong ini memiliki kesamaan baik dari litologi dan protolitnya dengan eklogit dan buskis yang ada di Bantimala, sehingga penentuan umur dari kompleks metamorfik ini merujuk pada perhitungan atau dating umur yang dilakukan di Bantimala oleh Mawaleda dan kawan-kawan tahun 2019. Penanggalan umur dilakukan dengan beberapa sampel dan metode. Yang pertama itu dengan KAR dating dari mineral pengit dan penanggalan umur dilakukan dengan beberapa sampel dan metode. Yang pertama yaitu KAR dating dari mineral pengit pada blueskis dan eklogit. Dihasilkan umurnya sekitar Falanginian sampai Cretaceous Aptian. Kemudian dilakukan juga KAR dating pada mineral muskopit dari blueskis. Didapatkan umurnya 111 juta tahun. Kemudian dilakukan pula KAR dating pada pengit dari garnet glaukopenskis di blok baru. Ini merupakan dating yang terbaru, dihasilkan umurnya sekitar 132 sampai 106 juta tahun. Kemudian dilakukan pula KAR dating eklogit pada Bantimala itu dengan hasilnya itu 137 juta tahun. Dengan metode yang berbeda, yaitu 40 AR per 39 AR pada mika putih dari sampel penokris dengan kristalnya itu di atas 250 mikrometer. Hasilnya menyatakan bahwa umur dari Bantimala ini adalah 114 juta tahun sampai 107
juta tahun. Dengan metode lainnya, yaitu uranium, Pb zirkon, dengan 3 sampel yang berbeda, dihasilkan beberapa variasi umur. Yang pertama yaitu dengan sampel eklogit yang ada di Bantimala, dihasilkan umur 320,8 juta tahun. Kemudian pada batuan diorit di Bantimala yaitu dihasilkan umur 210,4 juta tahun. Dan kemudian pada batu pasir yang ada di Balangbaru dihasilkan umur 107,1 juta tahun. Sehingga berdasarkan beberapa metode ini, maka dapat diambil suatu perkiraan umur, diinterpretasikan bahwa Bantimala kompleks itu memiliki umur yang sama dengan kompleks Latimojang, sekitar 137 sampai 100 juta tahun, atau setara dengan periode Kretasius. Setelah membahas catatan geologi, umur, tekanan, dan temperatur pembentukan batuan metamorf, skis, dan pirit ini, maka selanjutnya adalah pembahasan tentang aplikasi dari hal tersebut. Salah satu aplikasi batuan metamorf yang ada di Awak Mas adalah sebagai host dari deposit emas. Deposit emas yang terdapat pada Awak Mas dan Salubulu mencapai 50 ton dengan rata-rata 1,41 gram per ton. Estimasi dari kondisi pengendapan emas terjadi pada temperatur 180 sampai 250 derajat Celcius dan tekanan 0,84 sampai 1,3 kilobar. Ini menunjukkan bahwa tipe endapan emas ini bukan berupa porfiri, namun termasuk dalam tipe endapan orogenik. Mineral biji yang dijumpai adalah pirit, kalkopirit, galena dengan minor tetrahedrit dan penatit. Berikut gambar megaskopis dari urat pembawa biji. Kita bisa lihat di sini terdapat dua orientasi dari urat yang berbeda. Urat kuarsa ankerit albit ini pada gambar yang A terlihat sejajar atau paralel dengan arah foliasi, sedangkan pada yang B ini terlihat memotong dari foliasi. Gambar di bawahnya ini menunjukkan fotosayatan poles dari emas ini yang ada dalam pirit. Kita bisa lihat bahwa emasnya termasuk besar atau ukurannya juga termasuk tinggi. Kemudian juga dalam plottingan ini, jika dibandingkan dengan mineral-mineral biji lainnya, kandungan emas ini merupakan kandungan yang tertinggi di Awak Mas dengan kisaran 97 weight%. Selanjutnya ditampilkan gambar dari model tektonik kompleks Latimojang, dan juga di gambar B ini adalah model genetik dari mineralisasi Awak Mas. Pada gambar A ini terlihat bahwa kompleks metamorfik Latimojang telah terbentuk sebelumnya, kemudian mengalami subduksi lempeng, yaitu antara lempeng Sundaland dan lempeng Micropet Australia. Kemudian terjadi, akibat dari subduksi ini terjadi penipisan dan peleburan dari kerak dan litosfer. Kemudian hasilnya yaitu terjadi magmatisme berupa granitik, intrusi granitik. Bisa kita lihat bahwa di sini terlihat lokasi dari Awak Mas yang berada di kompleks metamorfik Latimojang. Kemudian pada gambar B ini merupakan model genetik dari mineralisasi emas di Awak Mas. Seperti yang kita ketahui bahwa endapan orogenik terbentuk pada fase retrograde metamorfisme. Deposit emas yang bernilai ekonomis terdapat pada zona transisi antara brittle dan ductile dari batuan induknya, dan fluida hidrotermal akan mengalami dehidrasi dan bermigrasi pada zona transisi brittle dan ductile. Kita bisa lihat di sini ada menunjukkan bahwa hidrotermal fluidnya akan mengalami dehidrasi dan kemudian akan bermigrasi ke atas
untuk mengendapkan mineral-mineral biji, yaitu deposit emas itu sendiri. Kemudian gambar di samping ini adalah hasil analisis dari ChemScan. Terlihat persebaran dari pirit sebagai pembawa emas pada endapan ini. Terlihat piritnya menempati atau mengisi urat-urat dari batuan pilit dan skis. Terlihat juga bahwa persebarannya ini termasuk cukup banyak dengan kawasan atau dengan luasan yang cukup baik. Demikian presentasi saya kali ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Semoga ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, atau sore. Salam sejahtera untuk kita semua.